أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Surah Al-Alaq, Suratul Alaq, Surah Iqra. Ayat-ayat pertama dari surah ini adalah wahyu yang pertama. Kita akan berupaya memahami sedikit dari kandungan surah yang agung ini. Dinamakan Suratul Alaq, diambil dari ayat kedua, khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq, yang telah mencipta manusia dari al-alaq. Al-alaq ya, kumpulan darah. Ini setelah terjadi proses pembuahan, maka terbentuklah alaq, kumpulan darah. Yang ini yang kemudian menjadi cikal bakal manusia, tumbuh menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. 19 ayat surah Al-Alaq. 5 ayat pertama surah ini adalah ayat-ayat yang pertama yang turun kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Ayat-ayat inilah yang menjadi penobatan beliau menjadi nabi, diangkat menjadi nabi dalam kehidupan nyata itu dengan turunnya 5 ayat ini. Yang selanjutnya diangkat menjadi rasul dengan turunnya ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, bangkit beri peringatan. Sudah, harus jadi rasul, sudah sampaikan, sudah dakwah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbik,
dengan semata nama-nama Rabb engkau, alladzi khalaq, yang telah mencipta, khalaqal insana min 'alaq, yang telah mencipta manusia dari 'alaq, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Dua kali perintah membaca. Bacalah. Wa rabbukal akram, di mana Rabbmulah al-akram, yang paling mulia, paling banyak kebaikannya. Alladzi 'allama bil qalam, yang mana dialah yang telah mengajarkan ilmu bil qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia ma lam ya'lam, apa yang mereka belum ketahui. Sampai akhir ayat. Kita cermati dulu surah ini, ayat ini. Kalau kita lihat surah tafsir Ibnu Katsir, maka beliau menyebutkan riwayat Imam Ahmad, dan ini riwayat yang sahih, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ini riwayat hadits sahih menjelaskan bagaimana turunnya 5 ayat ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah minan naum, yarhamukallah. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mitla falaqis subh, thumma hubbiba ilaihi al-khala, fakana ya'ti Hira fayatahannatu fi wa huwa ta'abbud layaliya dawati adad, yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwaju limithliha hatta faja'ahu al-wahyu wa huwa fi ghari Hira. Kata Aisyah radhiyallahu anha, awal diawalinya wahyu, awal diawalunya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berupa ar-ru'ya as-sadiqah fin naum, mimpi yang benar saat tidur. Ini jenis wahyu pertama yang Nabi terima. Wahyu berupa beliau mimpi, dan semua yang beliau lihat dalam mimpi datang terjadi sebagaimana fajar subuh muncul, pasti terjadi. Ini mimpi, mimpi para nabi itu wahyu. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah untuk menyembelih anaknya, wahyunya melalui apa? Mimpi juga. Bermimpi, dia datang kepada anaknya, inni ara fil manam, sungguh saya melihat dalam mimpi saya menyembelihmu, dan seterusnya. Sudah, mimpi para nabi wahyu. Nabi Muhammad sebelum turun Al-Quran, wahyunya adalah mimpi yang benar. Di antara hikmah
turunnya wahyu berupa mimpi yang benar ini, yang pasti terjadi, itu untuk apa? Mempersiapkan Nabi untuk menerima wahyu berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab wahyu itu sangat berat. Kalau tidak ada persiapan, tidak ada latihan, sangat. Itu pun sudah melewati persiapan yang sangat sempurna, tetap kita akan lihat bagaimana saat turunnya Iqra bismi rabbik ini. Nabi tetap gemetar. Setelah wahyu selesai turun, tetap Nabi gemetar. Beratnya itu tekanan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Kami akan resapkan kepada engkau ya Muhammad qawlan thaqila, ucapan yang teramat berat. Jadi wahyu itu berat. Proses turunnya wahyu itu bukan sekedar dibacakan, tapi bagaimana bacaan itu dengan seluruh maknanya diresap masuk ke dalam hati. Itu proses wahyu. Ditanamkan masuk ke dalam hati. Sehingga Nabi langsung menghafalnya. Langsung bisa membacanya. Langsung bisa mengetahui maknanya. Langsung menerima maknanya. Bisa melihat keluasannya. Wah, ini prosesnya. Kalau kita dalam belajar Al-Quran, prosesnya itu mungkin satu ayat bisa sampai berbulan-bulan baru masuk tertanam, itu pun masih sedikit. Tapi Nabi langsung seluruhnya ditanamkan saat turunnya. Sangat berat. Jangankan awal turunnya wahyu seperti ini, setelah Nabi mahir menerima wahyu saja, kadang turun wahyu, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di atas seekor onta. Dan bagaimana itu onta? Hewan paling kuat untuk memikul beban. Tapi itu pun saat Nabi di atas onta turun wahyu, Nabi turun dari onta itu. Tidak sanggup onta ini. Nabi tidak tega membebani onta ini. Sangat berat. Jadi bukan hanya tekanan kuat luar biasa ke dalam hati. Bobotnya Nabi pun, beratnya Nabi juga bertambah. Pernah turun wahyu, Nabi dan para sahabat sementara duduk bersama, dan banyaknya majelisnya Nabi bersama sahabatnya. Saat itu agak rapat duduknya. Salah seorang paha sahabat agak di bawah pahanya Nabi. Kan duduk semacam duduk bersila ya, ada di bawah pahanya Nabi. Turun wahyu, maka pahanya Nabi menghempit ke bawah. Paha sahabat itu mengatakan, pahanya katanya seperti pecah, seperti patah itu paha. Beratnya itu. Dalam hadits yang lain pernah turun wahyu di musim dingin yang sangat dingin. Ini di Madinah. Turun wahyu di Madinah di musim dingin yang sangat dingin. Tapi saat turunnya wahyu, karena beratnya, Nabi sampai berkeringat batu. Bukan keringat kecil-kecil, ini keringat menggumpal-gumpal, ini keringat. Beratnya itu. Sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan resapkan kepada engkau ya Muhammad ucapan yang teramat berat. Jadi mau berquran itu sangat berat. Banyak-banyak yang bisa dilakukan orang sehubungan dengan Quran. Yang penting apa? Bisa baca Quran. Tamma'mi. Apa artinya tamma'mi? Sampai mi bacaannya Qul a'udzu birabbin nas. Itu tamat. Tamat tu aja mi. Tidak mau sungke-sungke.
Itu kalimat tammat itu menyesatkan itu. Berquran itu tidak ada tamat-tamatnya. Tidak ada habisnya itu berquran. Terus menerus. Bacaan saja terus menerus. Apalagi yang diinginkan dari Al-Quran bukan sekedar dibaca. Bagaimana? Diresapkan masuk. Menjadi pedoman hidup. Menjadi ruh dalam kehidupan. Menjadi ruh. Lihat bagaimana ruh kalau dicabut, mati orang. Berarti saat tertanam ruh, itu kehidupan. Ini bagaimana Al-Quran ini jadi ruh, jadi kehidupan kita. Itu prosesnya berat. Lanjut. Selanjutnya setelah wahyu sering datang dalam mimpi, Nabi melihat mimpi terjadi. Nabi melihat mimpi terjadi persis. Dalam hadits yang lain disebutkan di antara mimpi Nabi, mimpi berjumpa dengan Jibril. Yang Jibril sang pembawa wahyu ini. Jadi dalam mimpi sudah dipertemukan dulu. Iya, didekatkan untuk menerima wahyu dengan Jibril melalui mimpi. Sudah ada setelah itu Allah tanamkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk lebih sering menyendiri. Sebab umur Nabi sudah sampai kepada umur matang betul fikirannya. 40-an tahun. Iya, kan umur 40 tahun turun ini. Iya. Mungkin 39 atau sebelumnya, iya. Ditanamkan untuk menyendiri. Nabi sudah mampu melihat dengan sangat jelas masyarakat saat itu sangat menyimpang. Bahaya ini masyarakat. Bahaya ini. Gimana caranya? Nabi alaihi salatu wassalam menyendiri di Gua Hira, melakukan ibadah tahannuth. Tahannuth itu ini penafsirannya at-ta'abbud, melakukan ibadah. Iya. Tahannuth itu melakukan ibadah. Ibadah apa? Ibadah apa? Kalau ada yang tanya, ibadah apa? Nabi belum dapat wahyu itu. Iya. Ingat di Mekah siapa yang bangun? Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Mereka ajarkan agama Allah di sini. Bagaimana beribadah? Sampai haji. Sampai haji menjadi apa? Ibadah yang sangat besar, sangat mulia. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu terjaga dari pelanggaran-pelanggaran agama, kesyirikan, bid'ah agama yang dibuat-buat dalam agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Terjaga beliau alaihi salatu wassalam. Jadi sebelum dapat wahyu itu Nabi tertuntun. Nabi tertuntun, terjaga terus sampai umur 40 tahun. Bahkan di umur 6 tahun sudah terjadi apa? Pembelahan dada. Dibersihkan sudah hati Nabi, jiwa Nabi. Yang diulangi lagi nanti saat Isra Mi'raj. Terjaga Nabi. Nabi sudah benci terhadap kesyirikan. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis sahih, ini belum jadi Nabi dan Rasul. Belum jadi Nabi dan Rasul. Budaknya Nabi, sahabat Zaid, itu budak Nabi sejak sebelum jadi Nabi dan Rasul, yang kemudian Nabi merdekakan. Sementara tawaf Nabi bersama budaknya. Budaknya Nabi kan mau ikut-ikut sama orang Arab lain. Ada berhala di situ yang mau dielus-elus juga. Nabi larang, jangan, tidak boleh. Dilarang melakukan syirik. Tetap Nabi tawaf. Bahkan bid'ah Nabi tidak lakukan.
Di antara bid'ah haji yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, ini bid'ah haji dilakukan oleh orang kafir Quraisy, itu mereka saat haji tidak wukuf di Arafah. Mereka buatkan aturan untuk diri mereka. Mereka menamakan diri mereka humus. Humus itu apa? Pembesar, mulia, orang suci. Sebab mereka menganggap anunya Masjidil Haram kita ini, anunya Ka'bah ini, kita yang pegang ininya, kita yang pegang ininya. Sebab orang kafir Quraisy yang bagi-bagi. Dia yang bagian pegang perawatan Masjidil Haramnya, Ka'bahnya. Ada yang bagian pegang kunci-kuncinya. Ada yang bagian memegang yang ini. Ada yang bagian memegang Ka'bahnya, air zam-zamnya. Terbagi sama mereka. Mereka ini menganggap dirinya apa? Karena orang Arab datang semuanya. Mereka menganggap dirinya orang suci. Humus. Mereka buat bid'ah. Apa itu? Kalau mereka humus, tidak perlu wukuf di Arafah. Tidak perlu wukuf di Arafah. Tapi Nabi Muhammad haji justru wukuf di Arafah. Sampai Nabi ditegur, ini kenapa asli Quraisy ini ada di sini nih? Bukan lagi aslinya Quraisy, Quraisy yang terbaik, Hashimi. Kenapa ada di sini nih? Sebab Nabi tertuntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang benar. Ini dimaksudkan dengan tahannut. Jadi Nabi mau fokus ibadah lebih khusyuk lagi, tidak mau terganggu. Maka Allah tuntun dia, tempat yang paling dekat adalah Gua Hira. Posisi Gua Hira, itu posisi yang bisa tetap dekat dengan masyarakat, sebab dia bisa lihat. Dan bersamaan dengan itu tidak terganggu oleh masyarakat, bisa fokus. Di situ beliau beribadah. Kata beliau, sampai bermalam-malam fokus mendekatkan diri kepada Allah di Gua Hira. Makannya sebelum naik dipersiapkan. Khadijah mempersiapkannya bekal, radhiyallahu anha. Bekal bisa bermalam-malam. Kalau habis turun, siapkan lagi bekal. Sampai saat beliau berada di Gua Hira, ja'ahul malak, datanglah malaikat. Beliau dikagetkan dengan wahyu, datang malaikat berkata, Iqra. Jibril turun di Gua Hira. Iqra, baca. Apa jawaban Rasulullah? Ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya bukan qari. Saya bukan orang yang pintar membaca. Sebab Nabi memang ummi. Nabi itu ummi. Dan orang Arab secara umum dikenal dengan umat ummi. Tidak ada kitab yang diturunkan kepadanya. Nabi sendiri tidak bisa membaca dan menulis ketika itu. Dan itu punya hikmah besar. Sebab kalau Nabi bisa membaca dan menulis, orang-orang akan tuduh, ini dari hasil membacanya ini, dari hasil menulis dari ahli kitab ini, maka ini disampaikan. Tapi Nabi tidak bisa membaca dan menulis, tapi ternyata mampu membacakan wahyu yang sangat luar biasa dahsyatnya. Sehingga keberadaan Nabi tidak membaca dan menulis itu apa? Burhan kenabian, tanda kenabian yang menguatkan kenabian. Tapi bukan artinya kita disuruh bodoh, tidak perlu membaca menulis. Lihat ayat yang pertama justru apa? Suruh membaca, suruh belajar. Allamal insan bil qalam, suruh menulis. Sehingga setelah turunnya wahyu, kaum muslimin digiatkan betul untuk belajar. Digiatkan betul untuk belajar. Taib. Lihat saat turun wahyu seperti itu, Nabi didatangi oleh Jibril. Walaupun sudah ada pendahuluan, kedatangan Jibril itu sangat luar biasa. Suruh lagi membaca, Iqra. Nabi menjawab, Ma ana biqari. Saya bukan qari. Ahli baca tidak bisa. Gemetar Nabi.
Fa'akhadani faghattani. Saya langsung terjemah. Maka Jibril mengambil Nabi, mendekapnya. Didekap, dipeluk dengan sekuat-kuatnya sampai balagha minnil juhud, sampai segenap usaha saya habis sudah. Artinya didekap dengan sekuat-kuatnya. Nabi mau berontak, mau apa, tidak bisa. Sampai tenang Nabi, tidak bisa apa-apa sudah. Baru dilepas. Untuk apa? Menenangkan Nabi, membantu proses tertanamnya wahyu yang sangat berat ini. Disuruh lagi, Iqra ma ana biqari. Gemetar, didekap lagi sampai tidak bisa. Setelah itu dilepas, Iqra. Tetap beliau baca ma ana biqari. Didekap lagi sampai beliau tidak bisa. Nah, di sana setelah ketiga kali didekap, Jibril pun langsung baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana ma lam ya'lam sampai ayat kelima. Allamal insan. Maka baca terakhir, wahyu langsung teresap masuk. Udah sudah. Itu pun setelah itu apa yang terjadi? Masih gemetar Nabi sampai ke dalam. Turun beliau dari Gua Hira. Sampai di rumahnya masih gemetar, kedinginan. Beliau mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti saya. Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti Nabi alaihi salatu wassalam. Diselimuti, ditenangkan sampai Nabi tenang. Ini hikmah dari hikmah hubungan suami istri, terwujud mawaddah warahmah. Kalau orang susah pulang ke rumah, minta diselimuti sama istri, dielus-elus, iya, tenang itu. Iya. Kalau istri tahu fungsinya, tapi kalau tidak tahu fungsinya, rumah jadi bencana selanjutnya bagi suami. Sudah di luar pusing, pulang ke rumah tahu gamus sunarasa. Padahal posisi istri itu adalah posisi untuk meraih surga. Cara praktis. Wanita mau dapat surga praktis, taati suami, bahagiakan suami. Praktis sekali. Tidak usah jadi-jadi yang lain. Cukup praktis sekali. Dapat surga. Lihat peranan Khadijah radhiyallahu anha. Di awal turunnya wahyu, Nabi gemetar, masih kedinginan, ditenangkan oleh Khadijah. Ini peranan Khadijah yang tidak pernah dimiliki oleh istri Nabi manapun. Setelah agak tenang, hilang rasa takut, Nabi bersabda, "Ya Khadijah, mali." Kata Nabi, "Wahai Khadijah, angapa ya aneh? Mali, kenapa saya ini?" Nabi ceritakan. Jadi orang pertama beriman ini nih. Nabi ceritakan langsung. Nabi ceritakan. Terus Nabi berkomentar. Ini tidak disebut di sini, tapi saya baca di Sirah Sahihah. Disebut di situ di antara komentar Nabi di sini, ya ayat ini nih. Wa qad khasyitu ala nafsi. Dalam hadis Nabi mengatakan, wa qad khasyitu ala nafsi.
Setelah tenang, Nabi bilang apa? Saya betul-betul khawatir terhadap diri saya. Ngapa ya? Ngapa man nih? Khawatir. Jadi dia khawatirkan dirinya. Ada apa-apa ini? Celaka mungkin ini. Gimana ini saya nih? Lihat peranan Khadijah selanjutnya. Lihat peranan Khadijah selanjutnya. Kata Khadijah, "Kalla abshir, fa Allah la yukhzika Allahu abada." Lihat kata Khadijah, tidak. Jangan pernah takut. Kamu tidak akan pernah celaka. Demi Allah, Allah tidak akan pernah celakakan kamu. Justru berbahagialah. Khadijah dari mana tahu harus berbahagia? Dari mana Khadijah pastikan bahwa apa? Tidak mungkin Allah celakai kamu. Tidak usah kamu khawatir. Padahal Nabi yang mengalami langsung. Proses wahyu itu berat. Nabi sendiri bilang, laqad khasyitu ala nafsi. Saya khawatir terhadap diri saya ini. Ngapa manen? Tapi Khadijah langsung mengatakan, tidak, demi Allah. Allah tidak akan rendahkan kamu. Justru berbahagialah. Apa alasannya Khadijah? Sungguh engkau orang yang sangat menyambung silaturahim. Sungguh engkau orang yang senang engkau adalah orang yang sangat jujur ucapannya. Engkau orang yang memikul. Engkau hidup memikul bebannya orang-orang lain. Engkau ini memuliakan tamu. Engkau ini menolong orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ada orang susah, bahkan kamu kerja untuk supaya orang tidak susah. Akhlak budi pekerti Nabi jadi dalilnya Khadijah. Jadi dalilnya Khadijah bahwa apa? Tidak mungkin yang seperti ini Allah rendahkan. Nabi tenang. Lihat. Yang tenangkan Nabi dengan selimutnya, dengan mawaddah warahmanya, Khadijah. Ketika Nabi berbicara sedikit, khawatir. Yang tenangkan Nabi dengan ucapan-ucapannya, Khadijah radhiyallahu anha. Sampai akhirnya ditenangkan dengan sehebat-hebatnya, siap menerima wahyu dan tahu kenyataan. Dengan cara apa? Dengan cara Khadijah radhiyallahu anha langsung membawa Nabi ke Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah. Sampo sikali. Sesepupu. Sampo sikali. Sepupu satu kali. Sepupu Khadijah. Waraqah bin Naufal, kata Nabi, lelaki yang memilih agama Nasara di zaman jahiliyah ini, sebelum Nabi diutus. Dan itu termasuk apa? Keunggulan Waraqah. Sebab agama Allah yang terakhir apa? Agama Nasr, agama Nabi Isa. Itu agama Allah yang terakhir. Waraqah bin Naufal tertuntun, tertarik dengan agama ini. Tidak tertarik sama masyarakat jahiliyah. Bahkan apa? Waraqah bin Naufal belajar, bisa menulis. Dia menulis kitab Taurat, dia menulis kitab ke dalam bahasa Arab, Injil ke dalam bahasa Arab, sebagaimana yang Allah kehendaki yang bisa beliau tulis. Hanya beliau orang yang sudah sangat tua, buta lagi. Khadijah datang dan mengatakan, wahai putra pamanku, coba dengar apa yang dialami oleh putra saudaramu ini. Waraqah bin Naufal mengatakan, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Nabi pun menceritakan peristiwa Gua Hira. Datang makhluk seperti ini, melakukan ini, bilang pokoknya cerita. Maka Waraqah mengatakan,
hadan namus alladhi anzala ala Musa laitani fiha jada'a laitani akunu hayya hina yukhrijuka qaumuk. Lihat Warakah, lihat dalamnya ilmunya Warakah. Warakah langsung bilang apa? Lihat Warakah langsung bilang, ini yang datang itu namus. Itu bahasa ahli kitab. Namus artinya Jibril, malaikat Jibril yang turun kepada Nabi Musa. Yang datang itu Jibril yang turun kepada Nabi Musa. Lihat, dia langsung tahu ini Jibril. Ini memang ilmu ahli kitab itu tentang hal-hal yang seperti ini diakui. Itu namus Jibril yang turun kepada Nabi Musa. Setelah itu Warakah bilang, duhai seandainya saya masih kuat, pemuda saya, duhai seandainya saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Nabi langsung kaget, awa mukhrijiyahum, mereka akan mengusir saya. Sebab Nabi saat itu apa? Nabi siapa saat itu di tengah masyarakat? Semua biar bukan Hashimi, semua Quraisy menganggap saya anunya Nabi, saya anunya Muhammad. Semuanya senang sama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi bilang, mereka akan mengusir saya. Kata Warakah, iya, tak seorang pun yang membawa risalah ini kecuali pasti akan diusir. Setelah itu Warakah ulangi, kalau saya masih jumpai hari itu, jadi biar masih sudah tua, tapi saya masih jumpai hari itu, la ansuruka nasran mu'azzara, saya betul-betul akan tolong kamu dengan pertolongan paling hebat. Itu apa? Ilmu benar melahirkan keimanan. Ini menunjukkan apa? Beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya beliau radhiyallahu anhu tidak lama wafat. Tidak lama wafat. Iya. Kita baca sedikit lagi, lanjutkan. Setelah 5 wahyu turun dengan proses yang sangat hebat yang baru Nabi alami, yang akhirnya Nabi merasakan manfaat wahyu sudah. Iya. Kan ilmu kalau awal-awal turun berat. Tapi begitu sudah diterima, oh jadi kebaikan besar. Jadi nikmat besar. Jadi sesuatu yang dinantikan. Jadi sesuatu yang sangat diharapkan. Justru saat itu apa? Nabi menjadi orang yang sangat menginginkan dapat wahyu lagi. Sangat menanti wahyu. Tapi ternyata justru wahyu tidak turun-turun saat itu. Ini dikenal dengan apa? Masa fatrah, masa kekosongan wahyu. Di situ Nabi mengalami masa kekosongan wahyu, tertekan dengan tekanan yang sangat hebat. Itu sampai digambarkan sedihnya Nabi, tertekannya Nabi. Itu seperti Nabi mau menjatuhkan saja dirinya dari puncak gunung ke bawah, supaya selamat dari tekanan berat itu. Itu wahyu itu. Kalau sudah tertanam kuat, maka orang akan terus. Tetapi setiap Jibril mengingatkan, yang datang di Gua Hira datang mengingatkan, sabar, ditenangkan lagi. Ya Muhammad, kata Jibril, innaka rasulullahi haq, kamu betul-betul utusan Allah yang sebenarnya. Maka tenang lagi Nabi, sampai akhirnya turunlah wahyu, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir. Yang selanjutnya terus meneruslah turun wahyu sesuai dengan apa? Kondisi dan keadaan umat. Inilah jamaah surah Iqra. Turun dengan apa? Dengan proses, tetapi tetap Nabi gemetar. Nah, sekarang kalau kita yang baca Iqra ini, hafalnya, pahamnya, maknanya, penjiwaannya, keimanannya, bagaimana kita resapkan, bagaimana kita jadikan pedoman hidup, bagaimana berfikir dengannya, bagaimana kita jadikan cahaya. Ini berproses ini. Itu berat. Iya. Kita perlu lama sekali. Kalau Nabi langsung padahal baru ini langsung dibenamkan ilmu ini.
Keimanan ini ditanamkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita ambil ilmu pertama dari surah ini. Dari ayat ini, Iqra. Disuruh membaca. Dan diulang di ayat yang kedua, Iqra. Perintah Iqra, perintah membaca menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah sumber ilmu. Iqra, bacalah. Indahnya di wahyu pertama ini. Iqra, bacalah. Jadi orang beriman sama Quran kemudian tidak mau membaca, wahyu yang pertama disuruh membaca kemudian berarti betul-betul tidak tahu Al-Quran. Iqra, baca. Kita disuruh untuk berilmu. Kita disuruh untuk beragama melalui ilmu. Nabi Muhammad siap menerima ilmu, menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Harus melalui apa? Proses Iqra juga, baca. Pahami maknanya, cermati kandungannya, keluasannya, kehebatannya, hubungan yang terikat dengan perkara itu, keharusannya, syarat-syaratnya, dan semua penjabarannya. Pahami, yakini, wujudkan. Iqra, baca terus. Baca dia, gunakan dalam kehidupan. Sehingga akhirnya kita gunakan ilmu itu untuk membaca. Oh, seperti ini keadaan ini. Oh, seperti ini kejadian ini. Kita gunakan Al-Quran untuk membaca. Berhasil sudah perintah. Iqra. Ini ilmu yang harus kita cermati jemaah. Tidak boleh tidak. Setiap muslim harus masuk Iqra. Baca. Bagaimana cara membaca? Bismi Rabbik. Harus dengan nama Rabbmu. Ini luas. Kita akan bahas. Baca harus dengan nama Allah. Di situ niat, di situ cara, di situ kekuatan, di situ isti'anah. Itu Bismi Rabbik. Itu menjelaskan niat, cara, apa yang mau dibaca, dan kekuatan membaca. Itu pada kalimat Bismi Rabbik. Ini akan kita urai di pertemuan selanjutnya. Hanya kita sudah tahu awal turunnya wahyu. Bagaimana? Ingat, Nabi Muhammad jadi Nabi dengan ini. Nubbi'a bi Iqra. Jadi Nabi dengan ini. Baik, cukup dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk senantiasa membaca, menelaah, mempelajari Al-Quran, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, untuk membuktikan dan meraih kemuliaan besar, mewujudkan ayat pertama yang turun dalam Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.